Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan hamba Allah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdosa banyak. Mungkin itu adalah kita yang memiliki alfa, yang memiliki dosa sebanyak-banyaknya. Cuma kadang-kadang kita merasa orang yang paling bahagia. Cuma kita kadang-kadang terjebak seolah-olah kita adalah orang yang paling baik di dalam hidup ini. Padahal Allah di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi menjelaskan, Qul hal nunabbi'ukum bilasarina a'mala. Maukah, kata Allah, saya kasih tahu kalian bil aksarina a'mala, terhadap orang yang paling merugi. Tuh, siapakah dia? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Al-Quran surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, maukah enggak, kata Allah, saya kasih tahu kalian gambaran orang-orang yang paling merugi. Coba ya, Allah saja berfirman di dalam Al-Quran, mau enggak? Dilanjutkan oleh Allah, mereka yang ngaku-ngaku. Apa yang diaku? Annahum yuhsinuna sun'a, bahwa mereka telah muhsin, telah berbuat amal baik. Coba ya. Jadi di dalam Al-Quran ini surat Al-Kahfi jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul hal nunabbi'ukum bilasarina amala alladzina dhalla sa'yuhum. Mereka itu, kata Allah adalah orang-orang yang sesat dalam kehidupannya, dan mereka menyangka orang-orang yang paling bagus amal perbuatannya. Namun sebillah, maka si pendosa ini datang, umat Rasulullah yang membawa dosa. Berapa banyak buku amal yang dibawa Bapak kemarin? 99 buku. Bayangkan itu. Berkas-berkas buku itu adalah mencatat amal-amal kejelekan si fulan. Dan tahukah kita, tumpukan dari tebalnya buku itu, setiap bukunya, setiap eksemplarnya adalah maddul basar, sejauh mata kita melihat. Ya Allah, inilah yang kemudian berlaku di dalam hukum Allah, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Coba ya, kita ulang sedikit tuh, kemarin kita bahas. Allah mengampuni siapa yang dikehendaki, dan Allah menghukum, mengadab siapa yang dikehendaki pula. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba Allah, umat Rasulullah yang membawa dosa besar, dan kemudian dia menulis, tertulis di dalam hatinya ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa yaqulullah ya abdi, maka Allah ridha rupanya Pak ya. Allah terima pengabdiannya walaupun hanya sebesar itu. Dan ini adalah kebesaran maha kasih sayang Allah kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya. Maka ma farraqta fid dunya hadhil kalimat, hei fulan, hei engkau, ma farraqta fid dunya, engkau tidak pernah pisahkan dalam kehidupan engkau di dunia. Hadhil kalimat-kalimat ini selalu ada di dalam hati kamu, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Selalu ada, mengkristal masuk di dalam hati kamu. Hatta ataita syafiral qabr, sampai kamu datang, mendekati dan masuk dalam kuburan. Maka fal yaum la nufariqu
min hadhil kalimat, maka hari ini aku tidak pisahkan engkau dengan kalimat tauhid tersebut. Wala dzulmal yaum, dan hari ini bebas daripada kezaliman. Maka terjadilah jemaah rahimakumullah timbanganmu dimulai, maka fatudhu sijillatu fi kaffatin wa tudhu tilkal waraqah fi kaffatin ukhra. Maka selanjutnya antara dosa-dosa buku amal yang jumlahnya 99 dosa dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ditimbang fi kaffatin, di dalam sebuah timbangan yang sebelah kanan, maka dimuat buku, dimasukkan buku amal sebanyak 99. Yang sebelah satunya diletakkan tuḍa'u tilkal waraqah fi kaffatin ukhra, sedangkan tulisan yang tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah diletakkan di dalam anak timbangan yang lainnya. Akal kita mengatakan ya ngambanglah, jangankan 99 sebesar buku gini dibandingkan dengan tutup gelas ini, ya ngambang. Tapi bagi Allah tidak berlaku seperti itu. Maka apa yang terjadi? Fatarji'u tilkal waraqah ala ma bisijillah, maka tiba-tiba jamaah rahimakumullah selembar kertas yang tertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah segitu-gitunya ditimbang menduduki dengan anak timbangan sebelahnya buku amal yang sejumlah 99, maka fatarjahu tilkal waraqah, tiba-tiba Allah beratkan satu timbangan yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya Pak, di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, biar orang itu berdosa bagaimana, apa yang ia lakukan di dunia, tiba-tiba dalam ajal penentu kematiannya dia mampu berucap la ilaha illallah. Kata Rasul, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah wajabat lahul jannah. Kata Rasul, siapa orangnya yang mampu menutup pembicaraan hidupnya di dunia dengan menutup la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah, Rasul mengatakan wajabat lahul jannah, wajib bagi orang itu untuk masuk surga. Makanya ini jelasnya bahwa amal perbuatan kita tidak pernah memasukkan kita ke dalam surga kecuali apa? Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sering kita ungkap, ditanya kepada Rasul, ya Rasulullah wala anta, termasuk engkau ya Rasul? Iya, termasuk saya, kata Nabi, kecuali apabila Allah memberikan rahmat kepada saya. Makanya enggak usah pesimis dengan dosa Pak ya. Yuk kita optimis, minta ampun kepada Allah. Kita banyak dosa, jangan putus asa. Allah larang di dalam Al-Quran, Allah melarang kita putus asa. Wala tayasu min rauhillah, innahu la yayasu min rauhillah. Sesungguhnya tidak boleh putus asa, kata Allah. Yang hanya putus asa adalah orang-orang kafir. Kita nggak boleh putus asa. Harapan kita masih ada, ya. Kita setting dari sekarang lidah-lidah kita, lisan kita, jangan sampai berbicara lancang nyakiti kepada orang lain. Jangan dianggap sepele dosa-dosa seperti itu. Ada di dalam sebuah keterangan kitab Nasaihul Ibad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Beliau Rasulullah SAW bersabda memotivasi kita, kata Nabi,
tidak ada dosa kecil yang dilakukan oleh umat manusia kecuali dia terus menerus maka akan menjadi besar. Biar kecil, tiap hari lisannya nggak dijaga, ngatain orang, nyumpahin orang, mungkin kita mengatakan dosa kecil, ya. Tetapi kata Nabi la saghirata ma'al israr, tidak menjadi kecil. Kenapa? Karena diperhatikan setiap hari. Tetapi kata Rasulullah wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada dosa besar yang kemudian orang itu mau istighfar minta ampunan kepada Allah hatta anana sama, sampai membumbung setinggi langit kita datang menghadap Allah menyesal atas perbuatan kita. Lawajadallah, niscaya kita akan mendapatkan dari Allah adalah Tawwabur Rahim, adalah Allah memberikan dan menerima taubat kita karena Allah Maha Kasih Sayang. Insya Allah. Jadi nggak usah pesimis dan jangan bangga-banggakan perbuatan, lakuin aja Pak. Ya, jangan kemudian kita terjebak dengan bahasa-bahasa yang akan menjadikan kita bermusuh-musuhan antara satu dengan yang lain. Karena perbuatan itu adalah menunjukkan ketidakcerdasan kita. Kita tidak ada yang menjamin bahwa perbuatan kita diterima oleh Allah. Ngapain kita sibuk dengan perbuatan orang? Makanya Rasulullah bersabda tentang orang yang sibuk dengan urusan dirinya sendiri. Beliau bersabda, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Kata Nabi, beruntung, tuba liman syaghalahu, bagi orang yang disibukkan untuk dirinya an uyubin nas, daripada ribut membicarakan celah dan aib orang lain. Pak ya, hadis luar biasa yang kita pelajari malam hari ini tentang keberuntungan. Orang-orang yang sibuk hanya ngurus kepentingan dirinya, aib dirinya sendiri, tidak usah ikut campur di dalam mengurus aib orang lain. Nah, kalau ini kita lakukan berarti kita termasuk orang yang tuba. Apa artinya tuba? Beruntung. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Apa yang menjadi alasan kok selembar kertas kecil yang di dalamnya tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tiba-tiba lebih berat dibandingkan buku-buku amal yang sejumlah 99 eksemplar? Apa jawabannya? Mada ya Amir? Karena ismallah ta'ala ismu habibihi a'zam wa a'la. Dijawab oleh kita, bukan ustaznya yang menjawab, kitanya. Kenapa? Li'anna ismallah ta'ala wa isma habibihi a'zam wa a'la fala syai'a a'zam minhuma. Ini jawabannya. Ya. Ini kalau sudah jawab gini, paten Pak. Ya, paten ini jawabannya. Kalau nggak setuju, hujat kita ini. Kan begitu. Ada referensinya. Siapa yang benar? Oh, tidak bisa diadili di dunia, nanti di akhirat. Begitu. Nah, jawabannya adalah li'anna isma Allah ta'ala wa isma habibihi a'zam wa a'la fala syai'a a'zam minhuma. Karena nama Allah, begitu disebut nama Allah, begitu disebut nama Habibullah, kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah fala syai'a a'zam, maka tidak ada sedikit pun yang a'zam wa a'la. A'zam adalah paling agung dan paling tinggi. Sudah tidak ada lagi nama-nama di dunia yang mengungguli dua nama itu sendiri, nama Allah dan nama Rasulullah. Ya Pak ya. Jadi nama yang paling agung hanya nama Allah dan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas kalau banyak orang yang bersolawat kepada Nabi. Kenapa? Allah
salamallah ala Taha Rasulillah. Dijawab, ternyata di dalam kitab yang dikarang oleh seorang habib di Mekah adalah di dalam kitab Al-Ahwal wal Hawadis An-Nabawiyah, maka adalah Toha Yasin. Versi kitab ini adalah nama-nama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kemarin saya belum punya kitabnya, nggak berani minta. Kemudian apa? Dasar yang kemudian Toha nama Rasulullah, Al-Quran surat Toha. Toha ma anzalna ilaikal Qur'ana litashqa. Toha, Toha ma anzalna ilaika. Khitabnya ma anzalna ilaikal Qur'ana litashqa. Saya, kata Allah, tidak menurunkan kepada kamu Toha Al-Quran untuk menyesatkan. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Kecuali Al-Quran itu adalah tadhkiratan liman yakhsha, sebuah warning, sebuah peringatan, liman yakhsha, bagi hamba-hamba Allah yang takut. Pak, surat ini mempunyai peristiwa kelam. Bagaimana kisah peristiwanya? Menyangkut seorang adik mulia yang bernama Fatimah. Fatimah siapa? Fatimah bukan Fatimah bintu Rasulillah, bukan. Jadi ada Fatimah di Arab waktu itu bukan hanya Fatimah al-Batul, tetapi ada Fatimah yang lain, yaitu bintul Khattab. Fatimah anak perempuannya si Khattab, berarti saudara daripada Umar bin Khattab. Jadi adik kandungnya Umar bin Khattab ada seorang wanita yang bernama Fatimah bintul Khattab. Nih, karena kejadian sedang dibacakan surat Toha, nyaris Fatimah bintul Khattab menjadi korban kebiadaban Umar pada waktu itu, di mana pedang Umar menghantam adik kandungnya sendiri. Subhanallah. Kenapa? Begitu dibaca Toha ma anzalna ilaikal Qur'ana litashqa. Toha, saya tidak turunkan Al-Quran kepada kamu Muhammad illa, kecuali sebuah peringatan, illa tadhkirah. Makanya ada sebuah kitab yang mengadopsi Al-Quran yang sedek itu, Pak, yang salah itu yang dinamakan kitab tadhkirah. Di dalam Al-Quran tadhkirah ada apa? Itu peringatan. Tetapi kedudukannya Al-Quran sebagai tadhkirah, bukan tadhkirah itu Al-Quran. Seperti ajaran pengikut Ulam Mirza yang kemudian mengatakan bahwa tadhkirah itulah kitab mereka dan itu adalah tandingan Al-Quran, dan mereka merubah satu bait Al-Quran yang dirubah, satu di antaranya surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab, di dalamnya illa man kana ala hadhihi al-qafah. Tuh, CD-nya di situ. Tidak, illa man kana ala hadhihi al-qafah, yang tidak sesat kata dalam kitab tadhkirah, kecuali yang berpegang dengan kitab ini. Ini adalah tentunya mencidrai dan menodai Al-Quran sebagai dustur hayatil muslim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kisah kelabu itu terjadi begitu Umar bin Khattab di pagi itu mendengarkan suatu bacaan yang aneh. Tidak pernah Umar bin Khattab mendengar lantunan bacaan yang membuat hatinya berkeping-keping. Gak pernah Umar. Betapa orang Arab jago-jago syair, jago-jago pidato, dan jago-jago ilmu Arab adalah di dalam menyusun kata-kata bahasa Arab, tidak pernah menggetarkan sosok hati Umar bin Khattab, kecuali pada suatu ketika itu yang Umar mendengar lantunan bacaan, yaitu antara tidur dan sadar, ada angin yang membawanya, ditiupnya dengan sepoi-sepoi angin basah, dan kemudian sampailah kepada kuping Umar bin Khattab bacaan Toha
Umar mencari, kok ini tumbenan ada bacaan seperti ini. Dari kemarin-kemarin kuping saya tidak pernah mendengar yang namanya lafaz-lafaz semacam ini. Tapi kenapa di pagi hari ini saya mendengarkan bacaan yang aneh? Bacaan yang membuat hati ini adalah ambruk. Bukan hanya tanggul yang ambruk, bukan hanya di pinggir kali yang jebol. Hati Umar ambruk pagi hari ini. Seperti ambruknya villa Allah, vilanya dirasa apa? Jebol, masya Allah. Banjir yang 5 kali. Tadi saya lihat tadi, wah, masya Allah lebih tinggi airnya. Ya, luar biasa. Tetapi kenapa Umar hati ini jebol hatinya? Ambruk hati Umar. Lantaran bacaan yang didengar beda dari yang kemarin-kemarin. Ini apa sebenarnya bacaan? Dan Umar ingin tahu dari mana sumber bacaannya. Diselidiki, ternyata wa ya'budu hadzal kalam min baiti akhi min baiti ukhtihi Fatimah bintul Khattab. Setelah Umar mengadakan penyelidikan, maka dipastikan suara yang keluar itu keluar dari rumah adiknya, yaitu Fatimah bintul Khattab yang sedang belajar ngaji tadarus dengan suami tercintanya. Maka Umar geram dan Umar marah. Kemudian didobrak pintunya dan adiknya dibacok dengan pedangnya sendiri. Berlumuran darah, Umar teriak, "Aina Muhammadun al-an?" Dengan ganasnya Umar berkata, "Di mana Muhammad itu sekarang? La'aqtuluhu bihadzal sayf." Saya akan bunuh dia dengan pedang ini. Merah muka Umar, darah berlumur di pedangnya dan tidak ada yang berani menunjukkan. Akhirnya Umar ancam, "Jika kamu tidak memberitahukan, maka kematian buat kalian semua." Takut nggak kira-kira Pak? Takut. Akhirnya pada saat dibilangin, Umar di sana tuh, di rumah si fulan, Rasulullah sedang bersama dengan sahabatnya, sedang menyimak bacaan Al-Quran. Maka begitu lari Umar terbirit-birit dengan pedang yang berlumuran darah. Begitu sampai di rumah itu teriak, "Ya Muhammad, ukhruj! Hei Muhammad, keluar! Hada awan mautik! Sekarang adalah ajal kematian kamu Muhammad." Maka salah satu sahabat Rasulullah keluar dan menghadap Umar. "Ya Umar, la taqul bihadzal kalam fahish." Jangan pernah kamu berkata dengan perkataan keji ini. Mulutmu harimau Umar. Lancang banget kamu, sombong kamu Umar. Jangan pernah mendekati Rasulullah, apalagi kau bermaksud membunuh, kecuali engkau langkai mayat saya. Masya Allah, ini sahabat Pak namanya Pak ya. Kalau kita kadang-kadang itu nangkep sendiri ya, kita dengan dasar. Tetapi sahabat ini rela mati untuk Rasulullah. Sayalah yang akan memotong kamu wahai Umar, bukan kamu yang akan melukai kesayanganku Habibullah Rasulullah. Terjadi dialog. Akhirnya apa? Umar melunak Umar. Dan kemudian Umar pada waktu itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena sebelumnya doa Rasulullah SAW adalah doa di antara doa Rasulullah, Allahumma qawwi Islam bi ahadi umarai. Ya Allah, tolong perkuatkan Islam dengan salah satu Umar. Ada 2 Umar, maka yang kemudian terpanggil dengan doa Rasulullah Umar bin Khattab. Maka momen itu, detik itu tatkala dia garang ingin membunuh Rasulullah, maka kemudian dia mengatakan lain, saya datang ke sini bukan untuk membunuh Muhammad, tetapi kemudian saya ada urusan yang lain. Maka kemudian pedangnya dibanting oleh Umar dan Umar berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka ya Rasulullah." Tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau Muhammad adalah utusan Allah. Rasulullah di tempat itu bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dalilan ala duhulihi Islam, sebagai tanda Umar bin Khattab kini sudah masuk kuat dan Islam sudah masuk situ. Ini gara-gara Toha Pak. Gara-gara Toha Umar bin Khattab masuk Islam. Ya, gara-gara Toha Umar bin Khattab menjadi kencang. Kita gara-gara apa kadang-kadang supaya sholat jamaah kita kencang. Kalau di Sumatera dapat motor Pak. Ya, Anda bonus undian bagi jamaah yang boleh rajin ke masjid. Dapat mobil.
pungut. Kelihatan kan di data siapa yang berada di belakang imam 100 kali berjamaah. Ya, Pak. Hadis mobil. Ya, 100 kali tidak geser tempatnya di belakang imam. Dari zuhur, asar, maghrib, isya semua ada absennya dengan catatan persis di belakang imam 100 kali dapat mobil. Apa salahnya dikasih mobil? Lebih semangat besok sholat, ya kan? Bawa mobil ke masjid Al-Ikhlas daripada kasih ke artis kagak punya. Sampai bagi-bagi ayatnya kagak dipikir. Nauzubillah, subhanahu, naudzubillah. Udah dengar kan Pak ya? Dapat? Di daerah mana ini? Oh di Palembang ya? Di daerah Sumatera. Sumatera. Enggak tahu kalau di Sulawesi. Kalau di Bekasi diadakan, masya Allah. Ya, umpamanya diundi setiap minggu 100 orang. Oh, penuh Pak, penuh. Yakin ini masjid gak nampung. Apalagi ada prioritas minimal 3 kali sehari semalam. Masya Allah, ada penuh banget itu. Tetapi tidak boleh bawa motor, pakai sepeda semuanya. Yang gak punya sepeda, beli sepeda taruh di situ. Kemudian dibilang yang paling butut sepedanya, nanti dibututin tuh sepeda. Nah, kenapa dibutut? Subhanallah. Tapi majelis ulama memberikan fatwa, boleh. Ya, itu sudah dijawab. Apa alasannya? Tasyian sebagai ruang motivasi dan dorongan. Tapi ini dengan dasarnya fastabiqul khairat, berlomba-lomba kalian dalam kebaikan. Luar biasa, ya. Apalagi di KM kita bilang, warga murid musyawarah yang rajin, nanti enggak benar. Per 10 hari datang ke rumah dapat sembako dan uang saku 1 juta. Amin. Ya. Ya orang punya sholat Pak. Ya. Bahkan kalau perlu yang enggak sholat juga datang antri. Saya udah sholat Pak En. Subhanallah. Qala Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal yadhkuruna iyalahum yaumil qiyamah. Pertanyaan indah dari istri beliau Aisyah ibunda radhiyallahu anha, ya Rasulullah, apakah nanti di hari dibangkitkannya manusia, dimasyarkannya, dihisabnya seperti itu, yadhkuruna iyalahum yaumil qiyamah, apakah mereka mengenal keluarganya? Ayahnya kenal anaknya enggak Rasul, kata Aisyah. Anaknya kenal istrinya enggak Rasul, ditanya oleh Aisyah. Nah, untung Aisyah bertanya dan kita punya jawabannya. Maka apa jawaban Rasul? Qala alaihi salatu wassalam, na'am, iya. Nanti orang tua ayah ingat kepada anak bininya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Yadhkuruna iyalahum, ingat, kecuali kata Rasul illa bi salasati mawadhi, kecuali mereka blank. Mereka sudah tidak ingat keluarganya dalam 3 kondisi saja. Selain 3 kondisi mereka ingat, ya Allah, ini anak saya, ya kan? Dipertemukanlah nanti ada Allah. Oh, ini suami, oh ini istri, pertemukan. Kecuali mereka tidak ingat di dalam tiga hal. Yang pertama, suami tidak kenal istrinya, istrinya kagak kenal suami, suami ayah tidak kenal anak, sudah tidak kenal ayah pada waktu itu. Fi salasati mawadhi, dalam 3 tempat. Pertama, inda qiraati dafatiri a'mali. Pertama, ketika dibacakan daftar catatan amalnya, dibacakan semua. Aja ini amalnya. Maka di situ kita diblank-kan oleh Allah, tidak mengenal satu dengan yang lain. Jadi begitu amal kita dibaca, yang muncul bahasanya seperti yang kita bahas minggu yang beberapa pertemuan yang lalu, ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira. Lisan ini pintar Pak. Ma li hadzal kitab, ya Allah, kenapa buku rapor ini mencatat, merekam semua amal perbuatan
yang kecil dan yang besar, kecuali tercover semuanya, illa afaha, terhitung sedetail-detailnya, kagak ada yang ketinggalan. Yang pertama. Yang kedua, Bapak, kita tidak ingat kata Rasul kepada keluarga kita inda wazni a'malihi, ketika kita sedang ditimbang wazan a'malihi, amal perbuatan kita sedang ditimbang, mana lebih berat amal baik kita, mana lebih ringan, ya. Jadi yang kedua adalah inda wazni a'mali, ketika amal-amal ditimbang, maka di situ orang yang kemudian amal perbuatannya lebih berat, maka dia gembira. Fama man thaqulat mawazina fahuwa fi 'ishatin radiyah, wa amma man khaffat mawazina fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tuh, ya Pak ya. Yang kedua, dikala kita sedang ditimbang amal perbuatan kita, blank kita. Yang ketiga, kita dilupakan oleh Allah. Wasalis ala sirat, begitu kita sedang berada di jembatan, ya Pak ya. Sirat itu termasuk samiyat, pasti Pak. Sirat jembatan titian. Sekarang kita menyeberang sungai, udah ada pohon kelapanya, ada gantungan tambangnya di atas, ada buaya di bawah. Serem Pak, serem bener, takut itu. Ya, saya pernah menyeberang di Bekasi Utara, itu seberangannya tidak seberapa, selebar mungkin lebih dari satu mobil, tetapi karena di kanan kirinya tidak dipasang pagar Pak. Masya Allah, begitu saya mau nyebrang, jantung rasanya copot Pak. Jangan-jangan kepelosok jatuh ke dalamnya. Kenapa? Karena sebelumnya sudah ada anak SMA yang jatuh dan mati. Nah, itu saya nyebrang bawa santri, Masya Allah. Padahal belajar mungkin di sini dari sini ke situ aja. Dan itu ban 4 Pak. Tapi takut nyemplung. Ya, Masya Allah. Sekarang jembatan Sirat seperti apa? Ya, summa taji'ul malaikatu wa tasuqun nas ila sirat. Kemudian setelah itu taji'ul malaika, datang malaikat, wa tasuqun nas ila sirat, dan menggiring manusia menuju sirat. Apa sirat? Apa jembatan? Dijawab, ma huwa sirat ya Amir? Wiluwat ini Alkitab apa? As-siratu huwa, jadi kalau ditanya Bapak apa jembatan? Sirat adalah jisrun mamdudun ala matni jahannama, adakku minasyarati wa ahaddu minasayf, wa jahannama ta'tahu wa naruha talhabu. Tuh. Jadi apa yang dimaksud jembatan? Sirat adalah jisrun, jembatan. Jadi jembatan sirat, ihdinas siratal mustaqim, jembatan mamdudun yang membentang, ya Pak ya, jembatan yang membentang di mana alamat di jahannam persis berada melintas di atas neraka jahannam. Jadi umpamanya inilah neraka jahannam, maka di sini ada jembatan mat di jahannam, bukan di pinggirnya, tetapi persis alamatan di mata jahannam ini, yang kemudian ada minasya'rati, lebih halus dari selai rambut. Pak, ini kitabnya Pak. Ya, baris ketiga dari atas. Ada minasya'rati, lebih daqiq, lebih halus minasya'rati daripada rambut. Sebesar pohon kelapa kita takutnya berapa? Apalagi lebih halus. Ini bukan kasyar. Kalau dikatakan kasyar seperti rambut, ini lebih halus dari rambut. Kemudian tidak kemudian hanya sampai di situ. Wa ahaddu minas sayf, adun, dan jauh lebih tajam. Wa ahaddu minas sayf, dan lebih tajam daripada
Di terakhir, entar dulu minggu depan. Takut Pak. Lebih mana nggak takut? Jembatan dengan panjang, kemudian di atas neraka jahanam, lebih halus daripada rambut, tiba-tiba lebih tajam daripada pedang. Pedang yang sangat tajam, Masya Allah, lebih pedangnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra kesayangannya Ismail alaihissalam, dijajalkan oleh Nabi Ibrahim pedangnya itu kepada batu, maka batu itu terpecah dengan mudahnya. Saking tajamnya pedang. Nah, ini lebih tajam daripada pedang. Ya Allah, kaki siapa yang mampu lewat dan kemudian kita ada pegangan, maka disitulah perjuangan manusia menuju titik. Faminhum man yamshi ala arba', kata Allah, di antara mereka ada yang berjalan dengan menggunakan 4 kaki, 2 tangan, 2. Wa minhum, dan sebagiannya yang lain ada yang rangka. Macam-macam dah perjalanan manusia untuk kemudian selamat dan melewati detik-detik menegangkan sirat, yaitu titian yang kemudian pasti akan dititi oleh semua manusia, tidak terkecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perjalanan manusia di situ Bapak macam-macam. Ada man yamshi kal barak, ada yang berjalan seperti petir halilintar, nyampe deh ke surga. Ada yang pelan banget, gak nyampe gelantungan sampai tergantung amal. Ya Pak ya, di situ mutlak tiketnya tiket amal. Tiketnya adalah dari sekarang yang kita kumpulkan, itulah yang akan menjadi sanggup bekal kita melintas di atas sirat yang merupakan jisrun mamdudun alamat di jahannam, ada minasyarati wa haddu minas sayfi, yang lebih tajam daripada pedang dan lebih halus daripada rambut yang sudah halus. Enggak ada rambut yang segede ini Pak. Rambut dibotak semuanya enggak segini. Ya. Di belah 7 ya, Ustaz ya. Rambut di belah 7 kan ya? Rambut di belah 7. Wallahu a'lam. Di sini kita hanya mendapatkan keterangan adabku. Lebih halus dari rambut berapa persentasenya? Tapi kita nggak usah dibelah 1-2 rambut aja kita nggak mampu deh. Apalagi kita mendapatkan adab. Adabku itu artinya lebih dakik. Makanya tepung Pak disebut dakik. Dakik. Ya, dakikun tepung karena halus. Adabku minasyarati lebih halus daripada rambut, wa ahaddu minas sayfi, dan lebih tajam dari pedang, dan di bawahnya jannah wa jahannam ta'ata, dan neraka jahanam persis ada di bawahnya. Kenapa itu gak kebakar ya Pak? Kenapa itu jembatan gak ambruk? Di bawahnya api. Nah beda dengan sekarang yang bakar dunia. Ya. Wa naruhu wa jahannam ta'atahu, dan neraka jahanam di bawahnya. Wa naruha talhab, dan apinya lahap melahap-lahap, menyala-nyala, berkobar-kobar, siap membakar dan membakar seterusnya. Nah, talabu fawwaz zabaniyah yarmuna al-usat min as-sirat, dan az-zabaniyah, malaikat zabaniyah kemudian yarmuna al-usat, satu-satu diperagain, dibuang. Orang-orang yang maksiat dilempar oleh malaikat zabaniyah al-usat an-sirat daripada jembatan, dan kemudian masuklah plung ke dalam neraka jahanam. Ya Allah, sangat kita takut. Gimana kita bisa selamat dari neraka jahanam? Apa perbuatan kita yang kira-kira mampu mengangkat kita dari neraka jahanam? Kecuali kita serahkan deh total kepada Allah. Kita laksanakan syariat dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita berharap roja kepada Allah Subhanahu wa taala
jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'alaiha sab'atu mawaqif wa tulus sirat miqdar 3,000 sanatin, alfu sanati su'udin wa alfu sanatin hubudin wa alfu sanatin istiwa. Ternyata jemaah rahimakumullah, jembatan ini adalah jembatan seperti Suramadu. Ya, jadi tidak datar Mbak jembatannya. Dia ada 3 konstruksi. Jembatan di neraka jahanam yang kemudian yang kita tahu dari kitab yang mulia ini mempunyai ciri lebih tajam daripada pedang dan lebih halus daripada selai rambut. Ternyata konstruksi yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala itu jamaah rahimakumullah ada 3 hal. Yang pertama adalah dia ubud, yang kedua su'ud, menanjak dulu Pak. Jadi nanjak. Kemudian setelah menanjak hubud, turun. Nah, persis sudah begini. Jadi nanjak dulu, kalau Suramadu kan dulu datang dulu Pak. Ya, kalau Suramadu datang dulu, baru ikutan begini, turun ya. Masya Allah, Rabbi. Ya, tapi di jahanam nanti enggak. Dia adalah konstruksinya nanjak dulu, su'ud, naik dulu, seperti pesawat take off dulu, ya, nanjak, kemudian landing, turun, setelah turun istiwa, datar. Inilah perjalanan manusia nanti yang akan menyeberang di sirat. Siapakah manusia yang pertama akan menyeberang? Tentunya kita jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa strategi Rasulullah untuk membantu kita dalam penyeberangan itu? Dan doa apa yang akan dibacakan Rasulullah? Dan betulkah Rasulullah sebelum menyeberang dia menoleh ke umatnya? Dan seraya Rasulullah mengangkat tangan, doa-doa Rasulullah yang dikumandangkan yang dibaca itu untuk memotivasi umatnya. Rasulullah amat sangat cinta kepada kita. Apa doa yang dibaca oleh Rasulullah dalam tempo itu? Untuk mengetahui jawaban yang pertama, kita akan jawab 2 minggu yang akan datang. Allah. Doa Rasulullah, jangan ketinggalan ini. Kita akan membahas satu doa Rasulullah. Rasulullah sangat sayang kepada kita, sehingga begitu beliau mau nyebrang, maka beliau menoleh ke belakang dan kemudian Rasulullah berdoa. Apa doa Rasulullah? Dan setelah itu betulkah Rasulullah akan menerima bendera? Dan konon bendera itu dinamakan liwaul hamdi, yaitu bendera syukur. Apa tulisan di bendera itu? Apa lambang bendera itu? Untuk mengetahui yang luar biasa ini dalam kajian tafsir Yasin, kita akan melanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Insyaallah. Inilah 9 buku sudah diamalkan. Nah, sudah dibahas. Sekarang kita akan melihat pertanyaan tadi. Pertanyaannya adalah Rasulullah betul manusia pertama yang akan menyeberang, menoleh ke belakang, doanya apa? Setelah itu benderanya yang diterima. Konon liwaul hamdi, bocorannya apa? Tulisan di liwaul hamdi dan berapa kata yang termuat di liwaul hamdi. Siapa yang akan berkerumun di bawahnya? Pastikan jangan ketinggalan sekali penasaran. Jelas penasaran ada Pak. Ini kajian kita sudah mau istiwa. Ya, kajian ini sudah mau istiwa, sudah mau selesai dah. Karena kita sudah ubud dan sudah su'ud, sudah ubud dan sekarang istiwa. Tinggal berapa lagi kita akan selesai tafsir Yasin ini. Dan kita nanti terserah jamaah mau milih apa, mau tafsir Munir, mau tafsir Jalalain, mau Sofatul Tafasir. Insyaallah kitab-kitabnya ada semuanya di pesantren, kita tinggal bawain aja. Yang penting Allah berikan kita sehat, kesempatan untuk senantiasa mencintai ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allahumma 'allimna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Waalaikumsalam.